Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Fat yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu yang halal, mana itu yang haram. Itu semua karena hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak pernah bisa melangkahkan kaki ke majelis ini kecuali semua itu karena hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sampai ajal menjemput kita, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan nikmat yang lain tentunya nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita dari rumah menuju ke majelis ini untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan kita di Sabtu pekan yang ketiga di Majelis Taklim Al-Fat adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada hafidhahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menariknya, di dalam buku ini penjelasan tentang adab-adab Islam disesuaikan dengan huruf hijaiyah. Diawali dengan huruf alif, setelah tuntas huruf alif maka beranjak berpindah ke huruf ba, begitu seterusnya. Artinya babnya itu adalah bab-bab yang diawali dengan menggunakan huruf-huruf awal hijaiyah. Sehingga kalau huruf awalnya dari huruf hijaiyah itu alif, maka pada pasal yang pertama di kitab itu disebutkan adab al-ijarah. Ijarah menggunakan huruf alif. Adab al-ijarah. Apa itu adab al-ijarah? Adab mempekerjakan orang. Jadi kalau mau diterjemahkan yang luas, yang enak, ya mungkin
yaitu adab menjadi majikan sesuai sunnah dan menjadi bawahan sesuai sunnah. Kurang lebih seperti itulah. Bagaimana menjadi majikan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan catatan saya dari pertemuan kita terakhir bulan yang lalu, dari total 16 adab majikan kepada bawahan, adab majikan kepada bawahannya, dari 16 poin, kita telah sampai pada poin yang ke-12 insya Allah. Sehingga sore hari ini kita akan lanjutkan poin-poin yang berikutnya. Untuk mengingat, mereview dari apa yang sudah kita bahas, yaitu inti-intinya saja. Dari yang sudah kita bahas, menjadi majikan sesuai sunnah, yang pertama adalah tidak boleh mempekerjakan atau menunjuk orang kafir di posisi strategis, posisi-posisi yang menentukan kebijakan hajat kaum muslimin. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin, maka untuk merekrut anak buah, jangan ditunjuk dari mereka orang-orang kafir. Apalagi posisinya adalah posisi yang memungkinkan mereka akan menipu kaum muslimin atau menguasai aset-aset kaum muslimin. Lah ini dihindari. Yang kedua, hendaknya mempekerjakan seseorang yang kuat lagi terpercaya. Kuat ini maksudnya kuat fisiknya, ya. Lalu kemudian juga memiliki sifat amanah, bagus agamanya, ini ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak membebani karyawan atau bawahan dengan pekerjaan yang di luar kesanggupannya. Andai kata itu harus ia lakukan, maka kita sebagai majikan harus membantu pekerjaan mereka tersebut. Jadi jangan membebani mereka dengan pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Andai kata mereka harus melakukannya, ya kita harus turun tangan membantu mereka. Ini sikap majikan yang nomor 3 sesuai sunnah. Yang keempat, bersikap tawadhu. Tawadhu, memakai prinsip ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, berwibawa dengan buruh atau pekerjanya. Sebab Nabi bersabda, mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu. Bukan termasuk orang sombong majikan yang makan bersama budaknya. Bukan orang sombong itu, justru orang tawadhu. Dia makan bersama bawahannya. Warakibal himara bil aswaqi, mau mengendarai himar, keledai, kendaraan kelas bawah ya, di pasar-pasar. Lah ini juga bukan majikan yang sombong, yang seperti ini. Wa'taqala syata fahalabaha, mau mengikat kambing dan memerah susunya. Artinya dalam hal ini adalah dia turut membantu apa yang dilakukan oleh budaknya. Nomor 5, tidak hanya bersikap baik dalam urusan dunia, tetapi dalam perkara-perkara akhirat juga diperhatikan. Masalah sholatnya, masalah agamanya. Nah seperti itu. Makanya kalau majikannya juga pengen masuk surga, maka bawahannya juga pengen masuk surga. Sehingga diajak taklim, yaitu lalu kemudian diberikan pendidikan supaya bisa ngaji, ya, dipanggilkan guru private, yaitu ngaji dan seterusnya. Nah, seperti itu, diperhatikan akhiratnya. Yang keenam, memberikan kemudahan dalam bermuamalah. Ya, antara majikan dan pekerja ini diwarnai dengan kemudahan, kelemah lembutan, ya seperti itu. Yang ketujuh, memberi gaji tepat waktu sesuai perjanjian sebelum keringatnya kering. Ya, sebelum yaitu dia mengeluarkan keringat, maka sudah kita gaji sesuai dengan MOU, kesepakatan yang sudah kita berikan kepada bawahan tersebut. Yang kedelapan, membuat persyaratan. Nah ini yang tadi kami singgung, membuat persyaratan kerja atau kesepakatan kerja yang jelas,
Entah itu berupa seperti jenis pekerjaannya apa, waktu kerjanya kapan sampai kapan, waktu lemburnya, gajinya, dan seterusnya. Itu jelas, hitam di atas putih. Sehingga tidak ada unsur-unsur yang dizalimi. Kita lihat yang ke-9, memilih karyawan yang memiliki keahlian dalam pekerjaannya. Jadi yang kita rekrut harus punya skill dia. Sebab jika tidak akan terjadi kehancuran di mana-mana. Ya. Jadi tidak sembarangan. Yang ke-10, tidak mempekerjakan orang dengan pekerjaan yang jelas-jelas hukumnya haram. Dipekerjakan yaitu misalnya di toko yang toko itu ternyata menjual miras atau menjual sesuatu yang Allah haramkan, ya hukumnya haram. Nah, seperti itu. Dipekerjakan di restoran, ternyata restorannya menyuguhkan yaitu masakan-masakan yang diharamkan, daging-daging yang haram untuk dikonsumsi. Lah ini nggak boleh yang seperti ini, ya. Yang ke-11, tetap menjaga hak karyawan yang telah keluar. Karyawan yang telah resign, ya, yang resign, maka ya diperhatikan, apalagi mereka belum sempat mengambil gajinya, maka diperhatikan dalam hal ini, ya, keluarganya, kesehatannya tetap diperhatikan. 12, memberi kesempatan bahkan mewajibkan karyawan di jam-jam sholat untuk mengerjakan sholat. Jadi jangan sampai karyawan itu disuruh bekerja tanpa yaitu diperintahkan untuk sholat. Terutama sholat Jumat, sholat 5 waktu. Bagi laki-laki ya suruh dia ke masjid. Syukur-syukur kalau di perusahaan itu ada masjidnya. Maka berikan kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang yang nomor 13 Bapak Ibu. Kita lanjutkan poin ke-13 sore hari ini. Yang ke-13 adalah memelihara lisan. Nah ini. Dan perbuatan yang menyakitkan hati karyawan. Lisannya dijaga. Ngomong dengan bawahan kita, ya. Terus ketika kita berbuat jangan sampai menyakitkan hati karyawan. Serta selalu berwajah ceria. Ya. Berwajah ceria kepada karyawan, sekalipun karyawan itu kurang berkenan di hati kita. Meskipun kurang berkenan, pekerjaannya tidak bagus, mesti nggak beres kerjaannya, ya disuruh apa nanti ada yang lupa. Meskipun tidak berkenan, tapi tetap menampilkan wajah ceria, memelihara lisan dan perbuatan. Jangan sampai menyakiti hatinya. Tuh, sampai seperti itu Islam mengajarkan. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka di dalam hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Sini. Nomor cetakan terjemahannya Bapak Ibu, cetakan terjemahan ya 2138, 2138. 2138. Kalau di nomor aslinya, nomor asli Bapak Ibu sekalian, itu ada di nomor 2309. Sahih Muslim nomor asli 2309. Nah, silakan. Kita lihat ini. 2138. Ya, 2138 dari Anas radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata. Perhatikan baik-baik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Silakan. Aku menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Terus. Demi Allah, selama itu beliau tidak pernah berkata atau hus kepadaku, dan tidak pernah membentakku dengan perkataan, hai, kenapa engkau perbuatan begitu? Nah, aku melayani Nabi, ikut Nabi selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu Nabi tidak pernah membentakku dengan kata-kata hus atau apa begitu ya. Ya, ini bayangkan kata-kata hus itu aja nggak pernah Nabi ucapkan. Dan beliau tidak pernah yaitu mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan ini? Kan ini sudah nggak, aku sudah bilang ini jangan dilakukan. Nggak pernah Nabi bilang begitu.
Ya. Jadi Nabi tidak pernah membentak pembantunya, memarahi pembantunya. 10 tahun loh ini. Ya. 10 tahun. Ini kalau kita jadi majikan, ya bawahan kita melakukan kesalahan, kita suruh apa, yang dikerjakan apa. Beda dengan yang kita perintahkan. Ya pasti kita marah. Ya. Kok niki ya, balak balik loh. Oh itu sudah. Balak balik, gak seping siji. Balak balik. Ya, wis tak warai. Kau niat kerja apa gak? Oh itu kita. Rasul enggak? Rasul tidak seperti itu. Nabi tidak itu loh, tidak pernah. Nggak pernah. Bahkan tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Nggak pernah. Masya Allah. Ya ini harus ditiru Bapak Ibu. Ya. Sebagai majikan yang kita mungkin punya pembantu rumah tangga, sopir atau siapapun dia. Nah ini ya. Baik, terus lanjut, silakan. Selesai. Satu nomor berikutnya tambahkan 2139. Nomor aslinya 2310. Ya. 2139 Sahih Muslim. Ayo. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Iya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling indah budi pekertinya. Terus. Pada suatu hari beliau menyuruhku untuk suatu keperluan. Terus. Demi Allah, aku tidak pernah bepergian untuk keperluanku sendiri. Tetapi Selamanya aku pergi untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan Nabi SAW kepadaku. lanjut. Pada suatu ketika aku pergi Dan kebetulan bertemu dengan beberapa orang anak sedang bermain-main di pasar. lanjut. Tiba-tiba Rasulullah SAW meraba kudukku dari belakang. Terus. Aku menengok kepada beliau dan beliau tersenyum. Nah, Nabi tersenyum. Namanya masih anak-anak. Bapak Ibu tahu, Anas bin Malik ini ikut Nabi mulai umur 10 tahun, bersama Nabi 10 tahun. Jadi kalau begitu, ketemu sekarang, Nabi wafat umurnya 20 tahun Anas ini, radhiyallahu anhu. Jadi ikut Nabi mulai umur 10 tahun. Anda bisa bayangkan anak umur 10 tahun, tentunya dia masih senang bermain-main. Ikut Nabi selama 10 tahun juga. Lah, ketika dia disuruh oleh Nabi, dan ternyata dia melihat banyak anak-anak itu bermain-main di pasar. Dia ikut, padahal disuruh sama Nabi ini. Nabi kemudian berada di belakangnya menepuk pundaknya Anas. Nabi tersenyum. Ya. Itu coba kalau kita, kok ini kita kongkon, kok tak tulinan. Iya. itu kalau kita, ya. Kok ini kita kongkon, kok malah yang pasar tulinan. Itu kita. Nabi tidak, Nabi tidak marah, malah Nabi tersenyum. Lanjut, silakan. Lalu kata beliau, Ya. Hai Anas kecil, Hai Anas kecil, silakan. sudahkah engkau laksanakan apa yang kusuruhkan? Sudah kau laksanakan apa yang aku perintahkan? Lanjut. Jawabku, sudah ya Rasulullah. Terus. Aku sudah pergi. Kata Anas selanjutnya, aku menjadi pelayan Nabi SAW selama 9 tahun. Baik, dalam riwayat lain dikatakan 9 tahun, riwayat lain mengatakan 10 tahun, kurang lebih ya. Lanjut teruskan. Beliau tidak pernah memarahiku jika aku salah dengan berkata, kenapa engkau berbuat begitu? Atau jika aku lupa, kenapa tidak engkau kerjakan begini atau begitu? Nah, inilah sikap Nabi kepada bawahannya. Jadi memelihara lisan dan perbuatan yang menyakitkan hati karyawan. Karyawan datang, ya, jaga lisan, jaga lisan. Ya mungkin karena dia macet di jalan, mungkin kena udzur yang lain, ya. Ini tidak, begitu telat, jambiro. Jamil. Ya. Eksposisi. Seperti itu ya. Eksposisi. Mulai besok ini terakhir ya, terakhir. Jadi balen man. Ya. Tak SP1. No, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus berusaha mencontoh akhlaknya Rasul ini ya. Adab Nabi yaitu terkait dengan majikan kepada bawahan. Yang ke-14, Yang ke-14, jangan kasar kepada bawahan. Jangan. Seperti memukul, nggak boleh. Jangan kasar kepada bawahan. Jangan kasar. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita kan sallallahu alaihi wasallam, yang menguasai setengah dunia pada waktu itu, tidak pernah main tangan kepada bawahannya. Nggak pernah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Dawud. Abu Dawud jilid 3. Ada kok
Nah ini di sini Abu Dawudnya. Minta tolong Abu Hurairah. Abu Dawudnya jilid 3. Nomor berapa? Sama Tirmidzi jilid 2. Nomor berapa? Nomornya 4786. Abu Dawud 4786. Ya. Kita dengarkan. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman. Oh, jelas sekali. Silakan. 4786. Ya betul, 4786 dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul seorang pelayan atau wanita. No, Nabi tidak pernah memukul pelayan, Nabi tidak pernah memukul wanita. Nah ini juga perhatikan Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang suami, Nabi nggak pernah mukul istrinya, nggak pernah. Mungkin ada yang bertanya, seperti kemarin juga ada yang bertanya, loh Ustadz, katanya di dalam Islam suami itu satu saat, satu kondisi suami itu boleh mukul istrinya Ustadz. Iya memang ada. Di mana itu dalilnya? Kita dengarkan ini ayatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, suratnya adalah surat, yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat. Ayatnya ayat 34. An-Nisa 34. Tapi saya baca penggalannya ya, tidak dari awal. Kalau dari awal kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, itu ada di tengah-tengah, agak ke bawah. Allah Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Silakan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya. Stop. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Apa itu nusyus? Nusyus itu sikap durhaka, membangkang. Jadi ada istri nusyus, itu ada istri durhaka. Ya, istri yang membangkang ada. Loh Ustadz, nusyus itu apa? Hanya berlaku untuk wanita saja? Enggak. Laki-laki itu juga bisa nusyus, Bapak Ibu. Bisa. Loh di mana dalilnya kalau laki-laki itu bisa nusyus? Jadi dalilnya adalah di surat An-Nisa juga. Coba dibuka Pak Didi, tolong itu dipotong dulu. An-Nisa surat keempat, ayatnya 128. An-Nisa 128. Kalau tadi kan 34, wanita nusyus, wanita durhaka. Ini ada suami nusyus. An-Nisa 128. Ayo dibaca langsung terjemahannya. Silakan. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya. Ulang lagi, dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya. Loh, berarti suami bisa terkena nusyus dalam hari ini. Ada istri nusyus, ada suami nusyus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau itu ada pada pihak istri, istri nusyus, itu istri durhaka. Apa ada Ustadz suami durhaka, suami nusyus, suami durhaka kepada istri? Nggak ada. Istilah suami durhaka tidak ada. Tapi yang dimaksud suami nusyus itu adalah suami yang zalim kepada istrinya. Istri durhaka ada, suami durhaka tidak ada. Yang ada suami zalim. Anak durhaka kepada orang tua ada, istilah durhaka. Tapi orang tua durhaka kepada anak nggak ada. Yang ada orang tua zalim kepada anaknya. Ada. Jadi tolong penempatan kalimatnya dalam hal ini. Loh, seperti apa Ustadz istri nusyus itu, istri durhaka itu? Banyak ciri-cirinya. Keluar rumah nggak pakai izin, terus kemudian berteman dengan laki-laki yang bukan mahram, lalu kemudian memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya tanpa sepengetahuan suaminya. Terus banyak ciri-ciri wanita nusyus. Nah, ulang lagi Pak Didik yang An-Nisa 34. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, silakan ulang lagi. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Stop.
Pak, Bu, kalau ada seorang menemukan seorang wanita yang teridentifikasi dia melakukan perbuatan nusyus, sikap durhaka, membentak suami, membangkang, tidak mau nurut. Nah ini nusyus ini, ya kayak begini. Padahal perintahnya baik, tapi dia nggak mau nurut. Maka Bapak Ibu sekalian, itu pengobatannya ada 3. Cara ngobati istri yang nusyus. Apa itu Pak Didik? 1, maka nasihatilah mereka. nasihati. Kalau dinasehati ternyata tetap tidak mau, maka Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. bisa. Ya, tetapi tetap satu rumah. Cuman beda tempat tidur. Sebagai hukuman buat dia, bukan di luar rumah. Tetapi tetap satu rumah beda kamar. Sebagai hukuman. Terus, kalau tetap dikasih hukuman itu tetap masih nusyus, durhaka, maka Dan pukullah mereka. pukullah mereka. Nomor 1 dinasehati, nomor 2 dihajar, diboikot. Boikot itu bisa tempat tidur, bisa tidak diajak ngomong. Ya, nggak mau ngomong. Suaminya nggak mau ngomong. Ya, jadi istrinya nggak diajak ngomong. Sudah aku nggak, daripada mulutku nanti ini ngomong kotor, ya sudah, nggak mau ngomong, sudah. Lebih baik kau tidur, yaitu di kamar depan, aku tidur di dapur. Loh, keliru. Kamarnya situ. Ya, kamarnya satu soalnya ya. Oke, kamu tidur di kamar ini, aku tidur di ruang tamu. Pokoknya nggak satu kamar. Ya, itu namanya hajar, diboikot. Karena nusyus. Ternyata kok masih tetap nambeng juga, maka dipukul. Berarti ada syariat mukul istri itu. Ada. Kita dengarkan baik-baik. Kemudian kalau mereka sudah taubat, minta maaf, ya, dia janji tidak mau ngulangi lagi, ya. Dia merasa nggak nyaman, tidak diajak ngomong suami nggak nyaman, dia seperti itu. Ngomong apa? Nah, gitu ya. Apa sih gitu ya? Salahku ini apa? Dijelaskan. Ya wes, aku janji, tidak tak ulangi lagi. Lah kalau sudah kayak gini, maka lanjut Pak Didi. Kemudian jika mereka mentaatimu, Kalau mereka sudah kembali taat, terus maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. tolong jangan cari-cari jalan. Ini sudah minta maaf. Oh iya, aku khilaf Mas. Ya wis, aku janji tidak akan ngulangi. Gak iso. Iki wis ping piro iki bisa. Kapan nani lah, ini namanya cari-cari ini. Ini sudah sadar orang ini sudah. Itu loh, kadang-kadang ada suami model gini kan. Hah? Ungkit-ungkit, betul, ungkit-ungkit. Iya. Ini gak sepisan ini ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi terus lanjut, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, sekarang kita lihat ini dari 3 ini, salah satunya adalah mukul. Ini pemukulan yang ya apa Ustadz, mukul istri ini. Bapak Ibu sekalian, ternyata suami itu harus melakukan 3 langkah. Kalau istrinya nusyus, 1 dinasihati terus, nggak sekali 2 kali, terus aku dengarkan kajian itu begini ini nggak boleh, kok masih gitu terus. Akhirnya ambil langkah kedua, boikot, dihajar itu macam-macam. Ada dihajar itu tidak ngajak ngomong. Katanya para alim ulama, kalau pilihannya suami itu tidak mau ngomong sama istrinya, itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Sebab Nabi bersabda, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi ayyam. Fawqa salasi ayyalin. Kata Nabi, tidak halal seorang muslim mendiamkan muslim yang lain lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Jadi kalau mogok ngomong, itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau itu pilihannya, sekarang pilihannya bukan itu. Saya menghajar istri saya Ustadz, tak boikot. Bukan saya tidak mau ngomong, tapi saya tidak mau melakukan hubungan intim. Kelar, selesai, pisah. Tetap satu rumah tapi bisa tempat tidur. Ya, ketika dia membutuhkan enggak. Selama sifatmu belum berubah anak. Ya. Kunang liane. Makanya pentingnya istri 2 itu ya kayak gini. Satunya nusus, satunya taat, kan gitu ya. Dua-duanya nusus, musibah. Ya, qadarullah, kan gitu ya. Abu Hurairah. Sebentar, saya tata tempat duduk saya dulu ya. Ini harus ditata yang bagus tempat duduknya. Kalau bahas masalah ini semangat saya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus kemudian atau mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti dia. Ini kata para ulama boleh.
kamu itu ya begini, kata-katanya nyakiti dia, boleh sebagai bentuk boikot itu, boleh itu. Ternyata sudah dibegitukan, masih tetap juga opsi ketiga, pukul. Lah pukul ini ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Coba dibuka hadis, ayo Tirmidzi. Tirmidzi yang ini coba, sebenarnya jilid 1 nggak apa-apa, yang sudah di-download aja. Tirmidzi nomor 1163. 1163 Tirmidzi 1163. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau haji wada, haji perpisahan, apa kata Nabi? Walakum alaihinna an la yutinna fursyakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Silakan. Dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwas, ia berkata, Ya. ayahku menceritakan kepada kami, Ya. ia hadir pada haji wada. Haji wada. Terus Rasulullah SAW. lanjut. Beliau SAW memuji dan menyanjung Allah. Terus Lalu menyampaikan peringatan dan nasihat. Perawi menyebutkan suatu kisah di dalam hadis ini. apa itu? Rasulullah SAW bersabda, Isinya. perhatikanlah, Ya. berwasiatlah dengan kebaikan kepada kaum perempuan. No, suruh berbuat baik kepada wanita, istri kita. Lanjut. Karena kaum perempuan adalah tawanan yang berada di tangan kalian. Terus Kalian tidak memiliki suatu atau hak untuk berbuat apapun darinya, melainkan hanya itu. Terus. Kecuali kalau mereka jelas-jelas melakukan perbuatan keji. Nah, ini zina. Ini ya, selingkuh. Ya, lanjut dan seterusnya. Jika mereka melakukan perbuatan tercela, Maka jauhilah tempat tidurnya. Terus. Dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. baik, syaratnya pukullah dengan pukulan yang tidak membekas. Tidak boleh memukul istri layaknya petinju Mike Tyson. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Ini bukan mendidik. Tidak boleh menimbulkan bekas dan tidak boleh menimbulkan bagian tubuhnya rusak, memar. Ya, ini nggak boleh. Membekas, ya, menimbulkan rasa sakit, ya, dan seterusnya, bengkak, nggak boleh, nggak boleh. Lah terus kemudian pukulan seperti apa? Ternyata ada teknisnya memukulnya ini. Teknisnya disebutkan dalam riwayat Muslim. Coba buka Sahih Muslim. Nomornya 1687. 1687. Dari Abu Burda Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, la tajlidu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillah. Silakan. Dari Abu Burda Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Ya. dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya, seseorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali. seseorang itu tidak boleh didera, dipukul, dicambuk lebih dari 10 kali, kecuali melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah. baik, kecuali kalau hukumannya itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah, seperti penuduh zina. Orang yang nuduh wanita baik-baik dituduh berbuat zina, itu dicambuk 80 kali Bapak Ibu sekalian. Contohnya lagi, misalnya seorang pemuda yang dia belum menikah melakukan zina, itu dicambuk 100 kali itu jelas. Tetapi untuk memukul nggak boleh lebih dari 10 kali. Sehingga para ulama berkesimpulan, memukul istri itu syaratnya, 1, tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Yang kedua, tidak boleh memukul istri di bagian wajah, pinggul ke atas nggak boleh. Yang ketiga, yaitu harus yakin memukul istri itu manfaatnya lebih besar, manfaatnya daripada mudorotnya. Ya, sebab kalau mudorotnya besar, maka jangan dilakukan. Dan yang terakhir, jika istri telah mentaati suami, maka istri tidak boleh dipukul lagi, nggak boleh. Jadi pukulannya tidak boleh menimbulkan bekas, rasa sakit, tidak boleh pinggul ke atas, tetapi yang benar pinggul ke bawah. Tempatnya 3. Mohon maaf, pantatnya atau betisnya atau telapak kakinya. Nah, ini yang diajarkan di dalam Islam. Baik, sekarang kembali terkait dengan budak tadi atau bawahan. Memukulnya ini boleh. Memukulnya asalkan yaitu tadi. Nah, dalam hal ini tidak boleh sampai menimbulkan bekas. Kenapa?
Ternyata contoh dari Nabi, Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya, tidak kepada wanita dan tidak pula kepada budak. Jangan sering-sering ringan tangan. Ringan tangan di sini adalah apa ini? Ya, bersikap kasar. Ya, moro tangan. Nah, ini jangan, ya. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Baik, yang ke-15, maafkan kesalahan yang diperbuat oleh karyawan atau pembantu. Namanya manusia, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia sempurna. Maka tanamkan jiwa pemaaf. Mana dalilnya? Tolong dibuka Tirmidzi. Tirmidzi, ada tadi sudah diambilkan jilid 2. Nomornya 1949 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Silakan Abdullah bin Umar, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Iya. seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW, Terus kemudian berkata, apa itu? ya Rasulullah, Ya. berapa kali aku harus memaafkan pembantu? Baik, berapa kali dalam sehari aku harus memaafkan pembantuku? Lanjut. Rasulullah SAW terdiam. Lalu diulangi lagi pertanyaan itu. Lelaki itu kemudian berkata lagi, Ya. ya Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantu? Ternyata Rasulullah SAW menjawab, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulla yaumin sab'ina marrah. Silakan. 70 kali setiap hari. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Ya, salah dikit maafkan. Namanya manusia, ya. Sehingga kalau sama pembantu saja 70 kali dalam sehari, apalagi sama istri, ya. Karena apa? Karena ya tidak ada yang sempurna, ya. Baik, ini nomor 15. Nomor 16. Perhatikan kebutuhan pembantu. Perhatikan kebutuhannya. Ya, contohnya seperti apa ini? Saya bacakan hadis riwayat Al-Hakim. Ini kitabnya tidak ada ya. Riwayat Al-Hakim, Bapak Ibu sekalian. Jadi begini ceritanya nih. Saya bacakan aja. Dari mudah-mudahan dengan kisah ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan sampai seperti itu ya. Nabi itu dengan karyawan, dengan pembantunya. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Dia menceritakan, saya pernah menjadi pelayan Nabi. Ternyata pelayannya Nabi itu bukan hanya Anas bin Malik. Termasuk ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini pernah ditawari Nabi. Apa yang kau minta dariku? Sal, ucapkan. Apa yang kau minta? Mintalah. Wahai Rasulullah, aku minta di dunia bersama engkau, di akhirat di surga bersama engkau. Ya, kata Nabi, coba kau ulangi lagi permintaanmu. Aku kepingin di dunia bersama engkau, di akhirat di surga bersama engkau. Kata Nabi, tolonglah untuk aku, yaitu kau lakukan memperbanyak sujud, perbanyaklah sujud. Kalau kau ingin bersamaku di surga, perbanyaklah sujud. Maksudnya sujud di sini adalah memperbanyak solat sunnah. Makanya salah satu tips kiat-kiat bersama Nabi di surga, salah satu kiatnya adalah memperbanyak solat sunnah. Ya, terutama 5 sholat sunnah ini. 5 sholat sunnah ini tolong dijadikan habit, dibiasakan, jangan pernah ditinggalkan. 5 sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Ini, upayakan ini, terus istiqomah. Yang kedua adalah sholat tahajud. Yang ketiga gandengannya sholat witir. Yang keempat sholat sunnah isyraq surub. Yang kelima sholat sunnah duha. Ini 5 sholat sunnah yang masuk nominasi dari 21 sholat sunnah. 21, sholat sunnah itu jumlahnya 21. Ada istisqa, sholat minta hujan. Ada istikharah, sholat sunnah taubat. Sholat sunnah apa ini? Kusuf, gerhana matahari. Sholat sunnah khusuf, gerhana bulan. Banyak sholat sunnah itu. Jumlahnya kurang lebih 21. Nah, dari 21 itu 5 yang masuk nominasi untuk dilakukan secara rutin. Baik, kita lanjutkan. Saya ceritakan tadi ya, saya pernah menjadi pelayan Nabi. Beliau salah menawarkan, perhatikan, beliau menawarkan kepadaku, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Wahai Rabi'ah, apakah kamu sudah menikah? Tuh. Terus aku menjawab, Rabi'ah menjawab,
Tidak wahai Rasul, bukan belum jawabannya. Tidak wahai Rasulullah, saya belum ingin menikah. Saya tidak punya dana yang cukup untuk menanggung seorang istri. Dan saya juga tidak ingin disibukkan dengan sesuatu yang menghalangiku untuk melayani Anda. Aku kalau nikah, maka aku nggak bisa total melayani Anda. Seperti itu. Maka kata Nabi Rasulullah SAW kemudian berpaling dariku. Nabi berpaling, Bapak Ibu, berpaling. Setelah itu beliau tanya lagi. Satu saat tanya lagi, wahai Rabi'ah, apakah kamu tidak menikah? Bukan sudah menikah, apakah kamu tidak menikah? Aku menjawab dengan jawaban yang sama. Tidak wahai Rasulullah, saya belum pengen menikah. Saya tidak punya dana, saya tidak ingin disibukkan untuk melayani Anda. Baik. Rasulullah kemudian berpaling lagi dariku. Kemudian aku ralat ucapanku, aku sampaikan, aku kejar beliau, lalu aku sampaikan, wahai Rasulullah, Anda lebih tahu tentang hal yang terbaik untukku, dunia dan akhirat. Aku bergumam dalam hati. Aku berkata dalam hatiku, katanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, jika beliau bertanya lagi, maka tak jawab, aku mau nikah. Ternyata Nabi tanya untuk yang ketiga kalinya, wahai Rabi'ah, kamu tidak menikah? Aku langsung menjawab, ya, perintahkan aku sesuai yang Anda inginkan, wahai Rasulullah. Selanjutnya Nabi SAW memerintahkanku untuk mendatangi keluarga fulan, salah seorang dari suku Ansor. Dan pernikahan itu aku diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, jadi Nabi mementingkan, memperhatikan urusan karyawannya sampai masalah nikah. Seperti itu. Makanya kalau bawahan kita, ya, itu kita tanya, sudah nikah kamu? Ya, mau dicarikan tak? Ya. Atau misalnya gimana keluargamu, orang tuamu di mana? Diperhatikan. Ya. Jadi inilah sikap majikan yang sesuai sunnah. Tuntas Bapak Ibu, materi kita. Tapi saya tambahkan satu lagi materinya supaya lengkap. Kalau tadi atasan kepada bawahan, sekarang saya tambahkan, di buku tidak ada, di buku ensiklopedia adab tidak ada. Saya tambahkan, yaitu sikap bawahan kepada majikan sesuai sunnah. Sikapnya bagaimana? Yang sesuai sunnah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 7 sikapnya. Bawahan, pembantu kepada bosnya, atasan, ada 7. 1. Jadilah karyawan yang ketika bekerja selalu merasa diawasi Allah. Tanamkan, ya. Kalau jadi karyawan, jadi bawahan, ya, itu maka tanamkan. Di atas kita ini ada personalia atau direksi, kita sebagai yaitu stafnya atau bawahannya, tolong tanamkan bahwasanya setiap kali kita bekerja itu diawasi oleh Allah. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surat nomor 10 Yunus. Quran surat 10 Yunus, ayatnya ayat 61. Yunus ayatnya 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yunus ayatnya 61. Itu yang di bagian akhir, ya, di bagian akhir ujung ayat. Ya, tapi nggak apa-apa, yaitu dibaca dari awal tidak mengapa. Allah Ta'ala berfirman, Yunus 61. Ya, silakan terjemahannya. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Nah, tidak lengah sedikit pun.
tidak luput dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Terus, Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. baik, semuanya diketahui oleh Allah, tanamkan. Ya, jadi kalau ini ditanamkan kepada setiap karyawan, setiap bawahan, insya Allah tidak ada yang namanya korupsi, itu nggak ada. Kenapa mereka berani menipu orang, korupsi dan seterusnya? Karena mereka tidak melakukan atau tidak memiliki sifat muraqabatullah, yaitu sikap merasa dekat dengan Allah. Allah melihat dia. Nah, Allah hadir, yaitu bersama dengan dia. Ini tidak ditanamkan. Makanya mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua sekarang, sikap bawahan kepada majikan. Jika telah digaji, haram menerima atau bahkan meminta pungutan liar dari siapapun. Nggak boleh. Pungli, nggak boleh. Wong sudah digaji kok masih nerima. Ya, lah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahu dia itu digaji, jangan dikasih. Sebab, loh Ustadz sakno Ustadz, memang betul maksud kita baik, tetapi dengan Anda memberi dia tips, berarti Anda telah melakukan ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan kemungkaran ini dan permusuhan. Ini kenapa? Karena yang namanya hati manusia tidak semuanya seperti kita, apalagi itu harta di depannya. Maka dalam hal ini nggak boleh yang memberikan tips. Contoh tukang parkir di mall, dia sudah digaji di mall itu. Ya, sudah digaji oleh mall itu. Ternyata kita memberikan tips. Apalagi banyak orang-orang zaman sekarang yang kepingin parkirnya enak. Oh, itu kaca dibuka. Di depan saya itu pernah ada mobil di mall gitu ya. Depan saya ada mobil itu, kacanya dibuka, uang 50.000 dikeluarkan. Ya, itu langsung, oke, kebas. Waduh, langsung. Begitu saya, Mas itu, oh, atas. Waduh, lihat ini. Ya, lihat. Ya. Jelas dia sudah digaji sama perusahaan di mall itu. Tetapi dia menerima tips. Karyawan hotel membawakan tas kita, kasih uang tips. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali dia menerima tips itu, ya, lalu kemudian dilaporkan kepada majikannya. Ya, saya tadi diberi ini. Kalau majikannya berkata, ya sudah itu rezekimu, lain soal. Nggak apa-apa, halal, ya. Tapi kalau misalnya majikannya, ya Pak sini itu, ya sudah itu hanya majikan, dia sudah dapat kok, yaitu dari perusahaan, ya. Seperti itu. Maka yang paling enak, ada teman kita berkata, Ustadz saya ini punya usaha Ustadz, usaha kecil-kecilan Ustadz, buka rumah makan Ustadz. Oh iya. Lah yang namanya kadang-kadang karyawan saya itu Ustadz, kadang-kadang dikasih tips Ustadz. Mulai depan Ustadz, parkir itu sudah kita gaji Ustadz. Kadang-kadang dikasih, padahal sudah kita tulis free parking, sudah jelas itu. Dan dia juga tidak minta Ustadz, tapi dikasih tips. Sampai yang nganterkan makanan, Mbak ini Mbak buat mbaknya. Ini Pak kembaliannya Pak ya, diambil aja Mbak kembaliannya. Loh, kayak gitu Ustadz. Akhirnya saya buat Ustadz, kira-kira benar apa tidak? Saya buat ketetapan, semua uang tips itu kita siapkan kotak. Semuanya dimasukkan kotak itu. Nanti akhir bulan dibagi rata semua karyawan. Boleh yang kayak gini, nggak apa-apa. Sip. Ya, aman ini yang kayak begini. Enak ini, ya. Tetapi kadang-kadang maaf, ya, yang namanya apalagi di dunia perbankan Bapak Ibu sekalian, ya, namanya marketing, ya, habis ya closing, survei atau apa ya, on the spot gitu ya. Nah ternyata dalam transaksinya dan seterusnya dia diberikan sesuatu, ujung-ujungnya Bapak Ibu nanti akan terjadi konflik of interest, sudah nggak enak, ya. Termasuk guru di sekolah, guru ini wali kelasnya dikasih hadiah sama salah satu wali murid. Bu, ini Bu ada hadiah sedikit. Ya, otomatis wali kelas ini nggak akan objektif nilainya. Iki saja nih elek iki nilainya. Cuman aku sering dikei sembako. Gak enak iki ya opo. Ini konflik of interest jadinya. Ya, nggak enak jadinya. Ya, sehingga
Ya wis lah, wis. Nah, sudah. Nah, nggak boleh. Mestinya kalau mau ngasih hadiah guru itu, ya semuanya. Mulai dari kepala sekolah sampai bawah. Semuanya. Atau wali kelas itu menerima hadiah itu dilaporkan kepada pimpinannya. Ini tadi ada salah satu wali murid memberikan hadiah. Wes sampean ambil, nggak apa-apa. Atau ditaruh situ aja, kalau makanan kita bagi rata sama guru-guru yang lain. Nah gitu mestinya. Ya, lah kadang orang itu nggak mikir ke situ. Wah, ini rezeki nih, mumpung haji. Tips, hati-hati ya. Makanya kalau sudah digaji nggak boleh pembantu kita suruh ngantarkan makanan ke tetangga sebelah. Sama tetangga, mbak ini mbak buat beli kerupuk sama permen. Ini mbak ambil. Lo boten, sudahlah ambil aja. Itu masuk ke kantongnya. Nggak lapor kita majikannya. Haram itu uang itu. Karena dia sudah kita gaji. Haram itu. Ya, maka yang benar harus dikasihkan ke majikannya. Saya tadi dikasih sama tetangga ini, ya wis ambilan rezekimu. Ah, lain soal. Ya, 10.000, 1.000, ya, 100.000, 1 juta, ya sudah, ditransfer aja bu. Mana dalilnya? Dalil, ayo dibuka Abu Dawud, nomornya 2943, Abu Dawud 2943. 2943 Abu Dawud. Iya, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an. Abu Dawud 2943. Iya, dari Burda. Iya. Dari Burda bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Iya. siapa yang kami beri tugas atas suatu amal, ya, dan kami beri rizki atau gaji kepadanya, nah, sudah digaji nih, terus maka sesuatu yang diambil selain rezeki itu adalah kecurangan. Curang itu sebuah rizki yang curang itu, nggak boleh itu dimakan, nggak berkah. Terus sudah selesai situ ya. Tambahkan lagi dalil yang lain 3541 Abu Dawud juga 3541 3541 Abu Dawud 3541 Abu Dawud. Ya, silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man syafa'a li akhihi bi syafa'atin fa ahda lahu hadiyatan 'alayha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Silakan. barang siapa menolong saudaranya dengan cara memberikan hadiah, terus, untuk melancarkan tujuannya. Kasih hadiah. Ngelamar kerja pakai suap. Sudah, supaya lamaran kerjanya itu masuk ke meja personalia, main orang dalam. Wis ngene lho Pak, iki gulno, engko ono agawe sampean ono dhewe, Pak. Bisa lah Pak, iki lho Pak. Itu gajinya ndak akan berkah, setiap bulannya nggak akan berkah. Suap. Hati-hati. Banyak nggak model kayak gini? Banyak. Wong kuliah saja gede-gedean kok. Mau kuliah naruh berapa? Baru bisa masuk. Iya atau tidak? Iya. Apalagi semakin tinggi fakultasnya, ya, favorit misalnya. Wah, naruh sekian ratus juta. Semakin besar kesempatan untuk diterima, semakin besar. Ini nggak boleh. Ilmunya nggak akan berkah yang kayak begini. Hati-hati. Ya. Terus lanjut. Dan hadiah itu diterima, maka ia telah memasuki pintu besar riba. Pintu besar riba, padahal pintu riba yang paling kecil sama dengan zina dengan ibu kandungnya. Dosa paling ringan. Ini pintu, salah satu pintu besar dari riba. Loh, nggak boleh, ya. Jadi jangan melakukan suap, ya. Istilahnya apa itu? Kata bilici. Ya, pakai orang dalam. Nah, ingin jadi PNS, itu ya, itu sudah salah Pak, meja. Pokoknya beres-beres. Ya, yang penting beres kok. Iya, ya. BS. Kita lanjutkan, itu nggak akan barokah. Yang ketiga, haram korupsi waktu. Haram korupsi waktu. Seperti datang terlambat, belum pulang belum waktunya, loh ini. Ya, seperti itu. Ngobrol pada saat jam kerja, yang diobrolkan itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan itu. Itu nggak boleh. Jadi karyawan nggak boleh. Ya, kecuali yang diobrolkan itu masih ada kaitannya dengan pekerjaan itu. Menunda-nunda pekerjaan, ya, atau mengerjakan pekerjaan rumah di tempat kerja, seperti itu. Ya, termasuk sholat sunnah di jam-jam kerja.
Oh itu sholat duha di musola kantor. Itu memang betul dia datangnya jam 8 kurang 10 cek clock. Betul. Begitu masuk karena memang belum ada kegiatan, ternyata dipakai sholat dua. Nggak boleh kecuali izin dulu. Ya Pak, saya boleh sholat dua dulu Pak, karena ini saya belum ada kerjaan ini. Kalau misalnya perusahaan mengatakan bosnya, ya silakan, nggak apa-apa. Udah sampai 5 menit, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Mempengaruhi keberkahan rezeki. Hati-hati yang seperti ini. Sebab banyak yang terjadi seperti ini. Telepon ya di jam, kecuali kalau itu jam istirahat. Sedangkan telepon ini yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan. Ya, contoh lagi menggunakan kertas kantor untuk kepentingan pribadi, HVS, sepele ini untuk ngeprint. Padahal yang diprint itu untuk keperluan pribadinya dia, nggak ada kaitannya sama pekerjaan. Haram, ini nggak boleh, nggak boleh. Ya, seperti itu. Dipinjemi mobil kantor, malah ngejak istrinya yang mall. Loh, ini plat merah lagi, wadah. Ini hati-hati. Ya, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Karena itu untuk operasional, itu dititipkan karena sebab tertentu. Ini untuk pekerjaan, ini nggak dipakai untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Ya. Ya, baik. Jadi ini fatwa ulama disebutkan dalam kitab At-Tamasuk bis Sunnah. Nah, oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang keempat sekarang Bapak Ibu, yang keempat, haram mengambil yang bukan haknya. Haram mengambil yang bukan haknya. Seperti mengambil barang di tempat kerja, termasuk nerima suap, ya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi meskipun kecil, haram hukumnya. Ini juga fatwa ulama Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, haram melamar kerja dengan ijazah palsu. Ya, atau suap. Suap, pakai ijazah palsu atau suap. Haram. Dalilnya mana? Buka Abu Dawud. Nomornya 3580. 3580. Abu Dawud 3580. Kita dengarkan. Ayo, silakan. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Loh, Nabi itu melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Sama-sama dua-duanya dilaknat. Loh itu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, mohon maaf. Ada suap itu yang halal, ada. Suap yang boleh, ada. Riswah, bahasa Arabnya suap itu riswah, yang halal. Contohnya adalah untuk yaitu mengembalikan haknya yang tertahan atau mencegah kemudorotan. Boleh. Misalnya, seorang hakim memutuskan ada A dan B yang berperkara. Hakim memutuskan si A berhak mendapatkan harta dari si B. Hakim memutuskan demikian. A berhak mendapatkan harta dari si B. Wahai si B, kau harus memberikan harta itu kepada si A. Ternyata sekian lama tidak diberi-berikan. Menurut kabar yang beredar bahwasannya gak bisa. Mau tidak mau kamu harus nyuap hakimnya. Kalau hakim itu kamu suap, maka nanti si B ini yang akan ditekan sama dia, maka dia akan mengeluarkan hakmu itu yang ditahan oleh si B. Mau tidak mau kamu harus pakai orang dalam. Mau tidak mau kamu harus pakai orang yang punya kedudukan. Seperti itu, gak bisa. Untuk mengembalikan haknya yang tertahan, itu nggak apa-apa. Ya wis, keluar suap. Ada yang seperti ini, dalilnya ada. Sahabat Nabi melakukan. Siapa itu? Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Suatu saat Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat beliau ada di negeri Habasyah, Ethiopia. Lalu beliau menyuap sebesar 2 dinar supaya dia dibebaskan lewat di jalannya. Jadi dia ini dihadang oleh para perompak. Dihadang, ya, apa itu istilahnya diapakan? Dipalak, dipalak. Kamu kalau kepingin lewat sini, maka kamu harus membayar 2 dinar. Nek nggak bisa, maka kamu nggak bisa lewat sini. Sedangkan jalan lain tidak ada, akses lain tidak ada. Satu-satunya akses cuma lewat situ aja. Maka beliau mengeluarkan 2 dinar supaya bisa jalan.
Nah, seperti itu, ya. Sebab lalu beliau berkata, nah ini katanya Ibnu Mas'ud, innamal ismu 'alal qabidhi dunad dafi'. Yang dosa itu yang ngambil, bukan yang memberi. Yang ngambil yang dosa, bukan kita yang memberi. Ustadz, urusan tender Ustadz. Ini tender ini Ustadz, kalau tidak pakai suap Ustadz, gak jalan ini Ustadz, terminnya tidak keluar Ustadz. Ya apa ini Ustadz? Baik, kalau memang antum sudah ditunjuk sebagai pemenangnya, ternyata ini gak turun-turun, kecuali antum harus memakai yaitu jalan belakang, orang dalam, hak antum tertahan, padahal antum sudah terpilih. Ya, maka yang seperti ini wallahu alam, mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibnu Abbas ini bisa antum terapkan. Wallahu alam bishawab. Karena hak antum tertahan. Tapi kalau masih ada jalan lain, maka gunakan jalan lain. Sudah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali contoh-contoh yang lain ya. Seperti Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur kita itu menerima suap? Sudah terlanjur menerima suap ini, sudah kejadian ini sudah. Ya. Maka kata para alim ulama yaitu jika memungkinkan harus dikembalikan kepada yang memberi. Kembalikan, itu nomor satu. Nomor dua, jika tidak memungkinkan, tobat nasuha dan ia sodakokan senilai apa yang ia terima dengan mengatasnamakan si pemberinya. Dia nerima berapa? 1 M misalnya ini, ya. Ternyata ya sudah, dia kembalikan 1 M. Yang enggak ada Ustadz. Baik, kalau begitu 1 M itu keluarkan, sodakokan atas namakan orang yang memberi suap tersebut. Atas namakan orang yang memberi itu kepada Anda. Nah, ya, di atas namakan. Ustadz, gimana kalau kita dapat pekerjaan sudah terlanjur dengan cara suap? Saya dulu diterima itu ngelamar kerja itu pakai suap di Satpam itu. Oleh Satpam sudah disuap. Gimana ini Ustaz? Yang pertama kata para alim ulama, taubat nasuha, janji tidak mengulangi lagi. Nomor 2, banyak-banyak melakukan amal soleh. Nomor 3, kalau memang Anda seorang yang ahli dalam pekerjaan itu, maka teruskan pekerjaan itu. Namun jika Anda tidak ahli di bidangnya, maka Anda berusaha mengejar ketertinggalan. Belajar untuk mengejar menutupi ketidakmampuannya tersebut. Dan yang keempat, kata ulama, untuk kehati-hatian. Yang nomor 4 ini, sebaiknya Anda resign aja. Kenapa? Karena ada haknya orang yang Anda zolimi, yang semestinya dia masuk di pekerjaan itu, tapi karena Anda menyuap, orang itu disisihkan, Anda dimasukkan. Sedangkan Anda tidak punya skill di bidang itu. Ya sudah. Ya, itu yang keempat, opsi keempat, yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini banyak sekali masalah suap ini Bapak Ibu sekalian, ya terjadi di mana-mana. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang keberapa? Yang keenam. Ya, yang keenam, wajib meminta izin apabila berhalangan. Harus izin kepada majikan, harus izin. Kan ada orang itu karyawan atau pembantu kita, kalau nggak masuk nggak pakai izin. Nah itu. Yang terakhir, nah ini ya, ada kaitannya dengan yang terakhir ini. Dalilnya nanti jadi satu. Yang terakhir, yang ketujuh, menjauhi hal yang Allah haramkan. Misalnya di pekerjaan itu berduaan dengan laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Jadi kalau bisa hindari yang seperti ini, ya. Yang seperti ini dihindari. Dia bekerja campur baur laki perempuan, apalagi satu ruangan. Waduh, bahaya ini. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi, nomornya 1172 riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, sudah ketemu Pak Didi 1172? Silakan dibaca dari mana itu, dari Umar radhiyallahu an. Silakan. Ya, 1172. Silakan. Ayo. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, janganlah kalian masuk kepada perempuan-perempuan yang ditinggal pergi suaminya, karena sungguh setan mengalir pada diri kalian semua dengan mengikuti aliran darah. Setan itu masuk ke tubuh kalian mengikuti aliran darah, sehingga ketika melihat wanita itu sendirian, maka laki-laki akan tergoda. Oleh karena itu jangan masuk ke dalam sebuah rumah yang suaminya nggak ada, seperti itu, ya. Atau wanita itu lagi sendirian di ruangan itu, jangan.
Karena namanya syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati kita ini lemah. Nah, seperti itu. Jadi hindari pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Sebab kalau kita lihat di kantor-kantor itu, ya mohon maaf ya, kayak seperti tidak ada, yaitu hijab dan seterusnya ya. Antar karyawan pulang bareng, nunut tuh, berduaan di mobil. Ini kan tidak boleh ya kayak begini. Boncengan, umumnya gitu kan? Umumnya begitu. Kadang-kadang juga guyonan itu ceblek-ceblekan. Ya apa kan nih? Loh, ini kan bukan mahram, nggak boleh. Nggak tahu kalau dokter, profesi dokter, enggak ya? Ya pasien, enggak apa-apa, pengobatan ya. Seperti itu pasien ya. Makanya cita-cita saya dulu itu mulai SMP, sebenarnya kalau saya itu sering ditanya, itu mulai SMP sampai SMA ya. Mulai SD bahkan nggak pernah berubah cita-cita saya. Kalau ditanya, Philip cita-citanya apa? Dokter spesialis kandungan. Selalu ya. Sampai di agenda saya yang nyimpen agenda saya, mudah-mudahan aku menjadi dokter spesialis kandungan. Ya, qadarullah ternyata nggak jadi dokter spesialis kan. Ya seperti itu, nggak apa-apa dokter ya pasien. Dan kalau bisa ditemani oleh mahram. Kalau wanita itu periksa, Bu, ada suaminya, suruh masuk suaminya. Ada putranya, suruh masuk. Menghindari fitnah. Lah kalau nggak ada sendirian, ya sudah. Kenapa? Ya bukan mahramnya. Kecuali pamannya wanita itu satpamnya. Nah, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena waktunya mendekati maghrib, sebenarnya mungkin Bapak Ibu ada mungkin yang perlu ditanyakan. Ini sudah pukul 17.21 insya Allah. Sesaat lagi maghrib tiba. Kita cukupkan tuntas materi kita Bapak Ibu. Kalau dipertemukan nanti bulan depan, kita bahas yang pasal nomor 2. Maaf, bab yang kedua maksud saya. Adab yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab saya